Ini bukan spreadsheet biasa. Sistem ini tahu siapa yang menunggak. Bahkan sebelum pengurus menanyakannya. Tanpa Excel manual. Tanpa hitung ulang. Tanpa software mahal. Telat 1 hari. Sistem langsung menandai. Dan ini semua jalan otomatis setiap pagi. Di video ini, saya akan bongkar bagaimana saya membangun aplikasi koperasi simpan pinjam berbasis Google Apps. Skrip yang benar-benar dipakai, bukan sekadar contoh tutorial. Kenapa sistem seperti ini perlu? Karena kebanyakan koperasi bukan gagal karena niat. Mereka gagal karena lelah mengingat. Mengingat siapa yang sudah bayar, mengingat siapa yang telat, mengingat mana yang masih aktif, dan manusia tidak diciptakan untuk jadi sistem. Kalau satu kesalahan kecil lolos hari ini, bulan depan akan jadi konflik. Makanya di aplikasi ini, saya tidak minta pengurus untuk lebih rajin. Saya minta sistemnya yang berpikir. Sekarang, saya tunjukkan bagaimana setiap bagian aplikasi ini bekerja dengan alasan yang jelas. Bukan sekadar fitur, tapi jawaban dari masalah nyata koperasi. Dashboard bukan untuk terlihat pintar. Dashboard dibuat supaya pengurus tidak perlu bertanya lagi. 1 layar, 1 keputusan. Di koperasi, 1 anggota bukan 1 baris data. Dia adalah cerita kepercayaan. Kalau identitas rapi, konflik berkurang. Pinjaman adalah titik paling sensitif di koperasi. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena disinilah konflik biasanya lahir. Selisih 1 angka kecil hari ini bisa jadi perdebatan besar beberapa bulan ke depan. Karena itu, di tab ini saya tidak ingin pengurus mengira-ngira. Saya ingin semuanya jelas sejak awal. Setiap pinjaman dibuat dengan identitas yang jelas. Karena beda metode bunga, beda juga cara koperasi dan anggota melihat keadilan. Ini bagian yang sering diabaikan, padahal justru paling penting. Sebelum pinjaman disimpan, sistem langsung menghitung jadwal angsuran lengkap karena konflik paling sering bukan di awal pinjaman, tapi di tengah jalan. Saat anggota berkata, "Loh, kok segini?" Dengan jadwal ini, tidak ada kejutan. Tab ini tidak hanya mencatat. Tab ini mengawasi. Sistem ini tidak marah, tapi dia jujur. Pinjaman tidak berdiri sendiri. Setiap pembayaran angsuran mengurangi sisa pokok, mengubah status, mempengaruhi tunggakan, masuk log, dan dashboard. Sekali bayar, seluruh sistem ikut bergerak. Tapi pinjaman ini tidak dibuat untuk terlihat canggih. Dia dibuat untuk mengurangi salah paham. Karena koperasi kecil tidak punya ruang untuk konflik yang sebenarnya bisa dicegah. Kalau pinjaman adalah bagian paling sensitif di koperasi, maka simpanan adalah bagian yang paling sering diremehkan. Padahal, justru disinilah kepercayaan anggota dibangun. Karena orang boleh telat bayar pinjaman, tapi mereka tidak mau simpanannya salah catat. Simpanan tidak hanya tercatat, tapi juga punya jejak waktu. Kapan masuk? Dari siapa? Berapa jumlahnya? Karena kepercayaan tidak dibangun dari janji, tapi dari riwayat. Simpanan mungkin terlihat kecil, tapi dari sinilah anggota menilai apakah koperasi ini layak dipercaya. Dan sistem ini dibuat untuk satu hal sederhana, supaya kepercayaan itu tidak perlu dijaga dengan ingatan manusia. Di koperasi, laporan itu bukan soal angka besar, tapi soal kejujuran sistem. Di tab laporan ini, semua diringkas. Total angsuran masuk, total simpanan masuk, total outstanding pinjaman. Tidak perlu buka satu persatu transaksi, cukup 1 layar. Kita tahu kondisi koperasi hari ini karena pengurus tidak seharusnya sibuk menghitung, tapi mengambil keputusan. Tab ini jarang dibuka, tapi justru paling penting. Karena disinilah sistem bekerja sendiri tanpa diawasi. Pengurus tidak perlu buka laptop tiap pagi. Tidak perlu ingat hitung tunggakan manual. Cukup 1 kali aktifkan dan sistem yang mengingatkan. Karena manusia bisa lupa.
Tapi sistem tidak boleh. Pengaturan ini bukan soal fitur, tapi soal ketenangan operasional. Oke, sekarang kita bikin aplikasinya, tapi versi paling cepatnya. Karena tujuan kita bukan jago coding, tapi punya sistem yang jalan. Pertama, download dulu source code-nya. Biasanya isinya code.gs dan index.html. Setelah itu, buka script google.com. Lalu, buat project baru. Masuk ke code.js. Hapus template bawaan. Lalu kopas seluruh kode backend-nya. Jangan dipotong, karena logika koperasi ada di sini semua. Selanjutnya, tambahkan file HTML, namanya index. Kopas isi index, HTML ke sini. Ini yang nanti jadi tampilan aplikasinya. Terakhir, deploy sebagai web app. Execute as me, access, anyone with link. Klik, deploy. Dan inilah link aplikasi koperasi kamu. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena koperasi tidak butuh ribet, yang dibutuhkan cuma sistem yang bisa dipakai hari ini. Aplikasi ini mungkin belum sempurna, tapi satu hal yang pasti, ia dibuat untuk dipakai. Bukan cuma dipresentasikan kalau kamu pengurus koperasi atau sedang membangun sistem sendiri. Silakan ambil source code-nya, pelajari, ubah, kembangkan. Dan kalau kamu ingin belajar membangun sistem yang sederhana tapi kepake, klik subscribe di channel ini. Kita tidak kejar yang ribet, kita kejar yang jalan dan kepakai. Link source code ada di deskripsi. Kita bangun koperasi pelan-pelan, tapi benar sejak awal.